Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih ya? Lihat dulu ya. Soalnya, ya perkenalkan nama saya Akmal Kusuma dengan NIM 67062029090 dari kelas 4402. Di sini pertanyaannya kan ini, buatlah sebuah program untuk mengubah notasi infix menjadi postfix. Nah, masalahnya postfix itu seperti apa? Yang begini nih. Kalau notasi infixnya itu apa namanya, operatornya itu ada di tengah-tengahnya operan. Operan itu ya pokoknya yang selain itu, selain operator matematika itu, ditambah, kurang, bagi, kali, pangkat. Selain itu pokoknya itu operan namanya. Nah, kalau yang infix itu diantaranya. Kalau prefix itu di sebelumnya, yang sekarang kita tanya postfix ini. Awalnya di tengah, jadi di belakang operannya. Tapi apa namanya, enggak semuanya ya, itu tuh ada yang di tengah-tengah, kenapa ada di belakang sini. Soalnya kalau anak kurang itu ini bukan taruh belakang nanti yang rada kurang ini, ya dieksekusi lebih dulu. Soalnya kan perhatikan mengenai operator precedence itu seperti apa namanya, urutan yang lebih dahulu. Misalkan kalau apa, dalam operator hitung matematika, perkalian itu lebih dulu daripada jumlahan. Nah, di sini kan nggak jelaskan ya namanya, pada penjelasan tadi yang lalu mengenai postfix ya, begitu ya postfix. Dia pindah ke belakang. Nah, tapi kalau yang di dalam kurung, dia pindah ke angka dalam kurungnya aja. Gitu. Yang pertama, ding. Tadi apa namanya itu kan sebelah. Dia kan kita minta ini, kita nih menginput sendiri, kan bisa berbeda. Kita input sendiri, jadi kita pasti butuh scanner. Dan kalau ini ada stack, karena saya apa, baca-baca gitu, ternyata pakai stack, bukan pakai apa namanya, apa sih namanya yang insert tengah belakang. Soalnya ini tuh dia pindah. Kalau stack kan misal apa, itu kan dia ada scan juga nanti dari operator ini. Aduh, adalah segalanya sini ya. Yang kita apa namanya, yang perlukan itu ini. Ini saya private static. Kenapa? Soalnya tadi waktu saya bikin sendiri tuh error gitu bilangnya. Saya giniin aja. Bilangnya ubah ke static. Soalnya saya cuma private in. Nggak tahu nih static itu fungsinya apa sih, nggak tahu. Tes. Saya tadi maunya main ya, cuman jadi ini apa sih namanya, kelas, bukan kelas ini ya, atribut bukan sih ini. Nah, ini apa namanya, ini tipe datanya, ini residence to
ya nama ini ya kalau mau manggil nanti. Nah, isinya itu char operatornya ya. Saya pakai nama operatornya biar nggak takut mirip sama teman-teman. Jadi operatornya kita pakai switch karena ini kan pasti hanya satu ini ya, satu karakter. Kalau case kan dia bisa spesifik gitu kalau case. Ini kenapa satu? Nah, ini apa namanya urutannya itu ya. Yang paling besar itu pangkat. Ini pangkat atau or ya, nggak tahu nih. Sebenarnya ini pangkat atau or. Ini yang kita bikin case-nya, karakter spesifiknya. Dia nanti sini nggak tahu sih ya. Begitu pokoknya. Itu kan nanti apa dia sampai keluar dari main sini. Jadi dia panggil return sini. Kemana ya sih? Adalah situ. Nah, yang untuknya ini kan dia paling kecil nih 1. Yang kali sama bagi itu 2. Yang ini pangkat saya kan di luar ini juga nggak tahu. Jadi 3. Ini bagi ya, kenapa? Return min 1 kenapa? Soalnya biar dia apa namanya? Ini kan awalnya 0. Jadi dia bisa keluar gitu, keluar dari nyari-nyari ini nanti. Nah, ini kita bikin lagi functionnya ya berarti. Ini namanya function ya. Infix ke postfix. Ada yang sama nggak? Jangan ya. String inputnya, string apa? Isinya itu ini inputnya. Nanti kita kan pakai scanner tuh. Scanner kita masukin, ini contohnya ya. Contohnya ini juga soalnya tuh. Biasanya nggak susah-susah ntar. Apa namanya? Nanti kalau kita kan ngetiknya di sini. Nanti dia masuk ke sini function sini. Nah, ini function. Ini saya komen ini membuat string baru untuk panggil nantinya. Ya, ini apa tadi ya? Inputnya ya. Hasilnya nanti itu di operasi sininya lah. Sudah bikin ini, bikin tag tipenya karakter ya. Karena nanti dia dimasukin dalam stack gitu. Kalau stack kan dia bisa apa namanya push, pop. Jadi misal gini kan banyak nih. Ntar kalau scan tuh tiba ada yang di pop gitu, pong kan hilang dia mental ya, ya mental terus dimasukin ke belakangnya nanti lah. Ini materi. Udah bikin stack baru nih ya, ini stacknya masih kosong ya. Terus kita bikin function for supaya dia bisa berulang-ulang. Jadi selama bikin integer i itu iterator ya, ya gitulah. Kalau kecil inputnya length, jadi apa namanya? Inputnya tadi apa? Ya, inputnya ya. Kalau lebih kecil, nah ini dihapus plus. Ini tadi apa ya? Ini deh. Fungsinya apa ya? Aduh. Pokoknya itu dia manggil. Aduh lupa ya. Tadi aku udah lihat cara tuh fungsinya apa ya. Ya buat nyari itulah, pokoknya buat nyari carnya nanti. Buat nyari operatornya ini ya. Chart.
kita bikin kelas apa, bikin ini baru lah. Namanya apa ya ini? Atribut baru. Namanya C, tipenya char. Nah, nih, nanti kan kita sudah masuk fungsinya nih. If, ya, masukkan jika ya. Jika yang di scan adalah operand, yang terscan ya, ini maksudnya yang terscan. Nanti dia langsung ke output. Jika karakter is letter G, letter ya gitu, pokoknya bukan itu lah, bukan operator tadi ya, dia masuk ke sini, ke inilah pokoknya, apa sih namanya. Nah ini, nah bahasa Inggris ya, saya belum ganti tadi, belum ganti ininya tadi. Nah, nanti kalau yang terscan-nya apa namanya kurang buka gini nih, kan dia apa lebih apa, memiliki presiden paling tinggi, tapi itu nggak dipindah belakang, dia dieksekusi lah, dia masuk ke stack-nya, jadi dia ntar hilang dari sini, dia masuk ke stack ya, terus sampai jika yang scanner, kalau ntar kayak yang scan yang kurung tutup, pop itu apa ya lu? Pop itu ya dia ngambil apanya ya, dihapus yang dalam stack, habis diambil dihapus yang apa yang topnya, tadi kan ada ini stopnya tuh, sampai ketemu ini dia dihapus yang paling atasnya. Ini ada apa ya, functionnya while stacknya SNT tidak, berarti dia kalau ada dan stacknya di pick up pick, diambil, bukan ini, aduh penjelasan komennya lupa tulis lagi, tapi ngambil yang paling topnya tadi, apa ya, pokoknya kan yang di antara inilah, antara kurung ini, yang di antara kurung diambil ya, kan dia kan cuma apa, stack pop gitu. Oh, nah kalau nggak ada ininya ya tinggal pop aja. Pop itu apa sih, kalau yang bersihin itu apa enggak, ya udah di pop aja kayak stacknya itu. Maaf ya nggak bisa gambar stacknya, ini aja nggak tahu kayak gimana stack. Nah itu kan tadi kan cuman yang dalam ini ya, yang dalam kurung. Nah kalau ini kalau ketemu operator, ini maksudnya ketemu operator ya gini, tadi operatornya apa itu, stack baru ya, apa namanya, stack, oh namanya stack. Kalau yang operator tuh dia masuk ke presidensi nih, jadi kalau stacknya ada dan presidensi yang lebih kecil, kurang dari sama dengan stack pick apa, ya dipanggil lah dari sininya, panggil
terus dia ada diambil nanti dia ke sini. Hasilnya itu saya anggap outputnya ya, nanti dia jadiin output sama aku. Kemana sih dia baliknya? Ya gitulah. Terus itu di push, dimasukin ke ya situ, masukin ke stacknya. Kan sudah apa jadinya, udah pisah gitu ya, yang operator sama yang operand udah terpisah dia. Sekarang kita pop operator dari stack. Jadi yang di stacknya itu kan ada operatornya tuh, itu juga udah urut kok sih, udah urut. Jadi while, jadi kalau ini ya stacknya ada, ini selama stacknya ada ya, kalau belum kosong ya dilihat itu ngepick ya, diambil sih sekalian dicek. Kalau ada ini dia nggak, expression dia nggak apa namanya ya, nggak ngambil, jadi nggak ngambil yang di hasilnya tuh. Tadi kan kita kan apa namanya stacknya kan di apa namanya dimasukin operand, yang selain operator itu dimasukin situ. Jadi kalau dia nemu ini nggak, ini kayaknya nggak dicetak lah, pokoknya udah dihilang ya. Itu di pop. Nah ini dia kembali ke hasilnya. Hasilnya itu tadi apa? Nah, dia kasih ini string hasilnya. Jadi kan tuh apa namanya, dari inputnya itu ya dimasuk ke sini diproses, yang operator apa yang dalam kurungnya yang operator kurungnya didahulukan lah, terus operandnya dipisahin, habis itu operatornya diambil masuk sini, ini apa namanya mesti itu hasilnya itu yang operandnya. Nah, nanti operatornya di pop, taruh di belakangnya sini, belakangin hasilnya. Nah kan udah semua tuh. Di PSPM-nya kita bikin scanner lagi. Ini ngerekam nggak? Ngerekam. Kaget. Rekam ya. Inputnya, string input. Ya kan namanya ini scannernya. Saya kan pernah panik gitu. Ini udah siap di input belum? Jadi saya bikinnya ya, bikin shout. Inilah kayak di soalnya kan. Bahkan itu sih yang akan diubah. Baru deh kita inputnya tadi kita masukin. Jadi nanti kan kita masukin di sini. Ya nanti diprosesnya di sini tadi. Di sini. Diprosesnya di sini prosesnya. Awas, jangan sampai salah. Nah, habis itu dia kan nanti proses, kita print ininya. Ini lah pokoknya infix ke postfixnya kita ini, kita panggil string, kita coba ya string, ekspresi yang akan diubah nih soal ini ya, 1+2 terang.
Jadi yang pertama kan dalam kurung nih. Dalam kurung, jadi kan tadi di scan. Terus wah ketemu ini nih. Dia nanti terus dia fokus nyari tutup kurung. Terus nah, udah ketemu kurung. Nah ini nih dia dipindah ke hasilnya. Oh iya, pindah ke hasilnya. Nanti dari hasilnya sini, ya itu scan lagi yang apa untuk nyari operator. Nyet. Kalau ketemu operator, misalnya ini, jadi di pop gitu, dikeluarin. Aduh. Oh iya, ini dikeluarin ya. Di pop ke ya ke itu doang sih, ke apa namanya? Ke luar kurung aja. Karena dia kan juga operasinya cuma ini doang. Nah, sudah ini buat ini ya tuh, Mas. Pop sini. Ini beda kenapa dia di dalam kurung juga. Hmm, ya dia bisa berulang-ulang ya. Tergantung panjang kan, panjang panjang inputan kita. Aduh. Habis itu, nah, akan nyari kurung lagi deh. Dia ketemu kurung lagi tuh. Nah, dia fokus ke nyari tutup kurung. Treng. Nah, jadi di sepanjang jalan ini dia masukin ke dalam hasilnya. Dalam hasilnya dimasukin sini. Ke hasilnya. Ini buat nyari chartnya tadi ya. Jadi stack push ini masukin tadi apa sih? Untuk menemukan data pada sisi atau stack. Ya, dari tadi dalam kurung ini kan ada ini nih. Ada 352 ya, angkanya dulu 352. Di antaranya itu ada ini sama ini bintang sama ini. Jadi nanti dia di pop twing twing gitu. Twing ke belakang sini. Ya namanya stack ya, kan dia yang paling atas dulu ya. Jadi sini kan ini angkanya lebih rendah nih. Tadi makanya kan ini kenapa lebih rendah? Soalnya dia kan nanti ngambil yang paling atas dulu, paling atas dulu. Padahal ini kan di kiri nih. Dia ngambil yang atas dulu tapi. Sebentar nih, ntar kan yang di pop string. Baru dia yang ini di pop string. Udah tuh, baru deh ini yang di luar kurung itu ada garis miring. Ini sebenarnya bagi sih. Yang udah dia terakhir kan dia. Yang sekarang ini scan-nya yang di luar kurung ya. Makanya tadi apa hierarki sih ya. Yang urut dulu, yang dalam kurung dulu. Sekarang udah nggak ada kurungnya selesai. Dia scan dari awalnya. Ya ketemu tanda garis miring. Habis itu dia masukin stack. Keluar lagi deh paling belakang. Ya, jadi gitu penjelasannya ya. Loh, ya ketutup. Aduh, dulu ya, saya kumpulin.